Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Jadi apakah Anda adalah orang yang masih belum sanggup untuk merayakan pertobatan dengan sakramen rekonsiliasi? Saya ingin bersaksi tentang itu. Minggu yang lalu saya berkhotbah tentang anak yang hilang. Saya memberi judul di YouTube saya, Now I'm found, anak yang hilang. Sekarang aku ditemukan oleh Tuhan sebagai anak yang hilang. Dasarnya adalah bacaan Injil minggu yang lalu, yaitu tentang anak yang hilang dalam Lukas bab 15. Anda bisa menceknya dan membacanya pelan-pelan untuk itu. Apa yang kemudian terjadi? Kami mengadakan maraton sakramen tobat sejak Rabu sampai nanti 1 hari sebelum Minggu Palma, jadi minggu depan masih. Nanti sore juga masih terus-menerus keliling dari kapel ke kapel. Ada 16 wilayah, ada 26 kapel di paroki Wonogiri ini. Yang terjadi adalah baik yang mendengarkan firman tentang anak yang hilang maupun yang saya tambahkan dalam urean permenungan dan khotbah saya, di antara Anda ada yang kemudian berani untuk merayakan sakramen tobat walaupun sudah belasan atau puluhan tahun tidak dirayakannya. Berani. Anda silakan melihat lagi, menyaksikan apa yang saya uraikan dalam YouTube Now I'm Found, anak yang hilang, yang saya upload tanggal 27 Maret yang lalu, 5 hari yang lalu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau rupa-rupanya Anda masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan kembali kepada Allah, saya harap dengan melihat dan membaca Lukas 15 dan juga apa yang saya uraikan dalam khotbah, kemudian Anda akan bangkit dan mencari waktu, mencari romonya dan merayakan sakramen tobat. Nggak usah pikir panjang untuk itu. Tetapi kalaupun sampai hari ini, last minute sebelum perayaan Paskah, sebentar lagi minggu depan, Anda tergugah untuk merayakannya, atau bahkan Anda masih ragu-ragu dan malas, saya ingin membacakan apa yang diungkapkan oleh Bapak Suci Fransiskus dalam dokumen favorit saya, Evangelii Gaudium. Bahkan di atasnya saya tulis nomor handphone saya supaya buku ini segera kembali kalau tertinggal dimanapun. Saya ingin membaca artikel 3 pun hanya 2-3 kalimat sepenggal. Artikel 3 itu sebanyak ini, tetapi saya bagian ini saja, sedikit. Bagus sekali. Saya membacakan untuk Anda. Betapa sangat baiknya kita rasakan kembali kepadanya ketika kita tersesat. Sekali lagi, betapa sangat baiknya kita rasakan. Saya nanti ingin mewawancarai orang-orang yang telah merayakan sakramen tobat perasaan apa, supaya melengkapi video ini. Tetapi untuk kali ini belum sempat saya wawancara. Betapa sangat baiknya kita rasakan kembali kepadanya ketika kita sesat. Seterusnya, perkenankan saya mengatakan sekali lagi, Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Katakan dalam hati, Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Kita adalah orang-orang yang lelah mencari belas kasihannya.
Kita mohon dan berusaha mencari belas kasih Allah, padahal Allah ada di samping kita dan siap memberikan belas kasih-Nya dengan pengampunan dosa. Kristus yang menyuruh kita untuk mengampuni satu sama lain 70 kali 7, itu dalam Matius bab 18 ayat 22, telah memberikan teladannya kepada kita. Dia telah mengampuni kita 70 kali 7 kali. Kalau Kristus mengajak kita mengampuni 70 kali 7, Dia sendiri telah melakukan untuk kita, untuk saya, setiap hari 70 kali 7 kali. Dahsyat. Dahsyatlah Allah yang siap mengampuni, dahsyatlah kita yang berani mendekatkan diri pada Allah dan bertobat. Amin. Berkali-kali Ia memanggul kita pada bahunya. Anda membayangkan memanggul kita pada bahunya berkali-kali. Seperti seorang gembala yang menemukan dombanya yang hilang, saking senangnya tangan yang satu memegang dua kaki depan, tangan yang satu memegang dua kaki kiri dan memanggulnya begini. Dengan bangga, dengan sukacita. Itulah Allah pada Anda dan pada saya. Tak seorang pun dapat menelanjangi martabat yang dianugerahkan kepada kita oleh kasih yang tanpa batas dan tak habis-habisnya. Kita itu sangat dicintai Allah, itulah kenapa sekali lagi last minute ini Anda diundang untuk menghubungi romo Anda. Kalau Anda masih ragu bahkan, tidak usah berpikir panjang, angkat telepon atau datang ke pastoran. Paling nyaman itu kalau romo sedang dalam pelayanan. Jadi sikap hatinya siap dengan pakaian yang pantas dan kemudian berjumpa dengan Anda. Kapan itu terjadi? Misalnya Anda ngalai satu kali misa harian pagi. Sesudah selesai misa, romo dicegat, romo saya mau pengakuan dosa. Bisa. Atau telepon janjian romo besok nanti sore kalau ada waktu 10 menit atau 5 menit saya ingin datang untuk sakramen tobat. Last minute. Oke? Sanggup? Pasti Anda sanggup dan kita merayakan Paskah dengan lega, sukacita, enteng, ringan. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ciao.